warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hadir Ali di channel Jodra Elektronik. Kali ini saya akan membuat sebuah perancangan aplikasi pengolahan data iuran menggunakan UML sequence. Lanjutan dari UML activity yang saya sudah rancang di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita praktik membuat UML sequence login dalam aplikasi. Selanjutnya kita buka Microsoft Visio 2016. Kita buka lembaran baru. Langkah selanjutnya kita cari icon-icon UML sequence dengan cara buka More Shapes, Software and Database, Software. Di sini ada UML sequence. Kita hidupkan simbol-simbol atau icon-icon UML sequence. Ini adalah icon-icon dari UML sequence. Langsung saja kita praktik membuat UML sequence login dalam membuat perancangan aplikasi pengolahan data iuran. Sebelum saya lanjut, perlu teman-teman ketahui pengertian sequence diagram. Pengertian sequence diagram ini merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Langsung saja kita membuat UML sequence login. Yang terutama kita membuat aktor terlebih dahulu. Ini saya menggunakan simbol aktor lifeline. Kita tarik, kita tempel, perbesar sedikit. Selanjutnya kita membuat objek lifeline, di mana admin melakukan proses login dalam sistem. Di sini adalah penjelasan atau interaksi objek memberi tanda atau petunjuk. Di sini saya beri nama admin. Di sini login. Di sini UML sequence ini bercerita hanya admin melakukan login dalam aplikasi. Selanjutnya kita buat lagi objek lifeline. Di sini proses login. Selanjutnya lagi kita copy saja. Sini dashboard. Di sini proses login. Setelah jadi, kita hubungkan dengan garis penghubung, yaitu menggunakan message. Ini merupakan pengiriman pesan. Sebelum kita membuat garis, terutama kita membuat aktivasi admin. Juga form login juga. Di
sini di mana admin mengirim pesan ke sistem dengan membuka aplikasi. Terlalu panjang, buka saja, buka aplikasi. Oke, yang kedua, form login dalam sistem memvalidasi yang pertama, admin membuka aplikasi, sistem menampilkan form login. Selanjutnya admin mengisi username dan paspor. Oke, kita message lagi dengan garis message, mengirim pesan lagi, kita beri nama, admin mengisi username dan paspor, username dan password. Oke. Setelah admin membuka aplikasi, sistem menampilkan form login, admin mengisi username dan paspor. Oke, setelah admin mengisi username dan paspor, sistem memproses username dan paspor admin. Ketika benar, maka sistem menampilkan dashboard. Oke. Ketika salah, maka sistem melakukan validasi ulang mengisi paspor dengan menggunakan garis self message. Kita balik. Sorry. Kita tarik. Sorry. Ya. Jadi kita pakai harapan saja. Kita besar ini. Oke. Di sini saya beri nama jika salah. Oke, saya menggunakan garis lagi jika benar, benar, maka sistem menampilkan dashboard. Selanjutnya kita copy ini. Selanjutnya di sini kita buat database. Oke. Oke, selanjutnya kita hubungkan lagi. Kita buat aktivasinya dulu. Oke, setelah sini tersimpan. Oke. Kita blok. Ini kita perkecil sedikit. Oke. Ya. Dan ini adalah perancangan UML sequence login. Ini adalah hasilnya. Penjelasannya yang terutama admin melakukan start, yaitu membuka aplikasi, dan sistem menampilkan form login. Selanjutnya admin mengisi username dan paspor. Sistem memproses
username dan paspor. Oke. Nah, ketika salah, maka admin mengisi username dan paspor kembali. Oke, kita beri juga tanda balik menggunakan return message. Oke. Nah, ketika username dan paspor yang admin masukkan salah, maka sistem memvalidasi untuk mengarahkan admin mengisi username dan paspor kembali di form login. Oke, nah setelah benar username dan paspor benar, maka sistem menampilkan dashboard. Nah, selanjutnya data-data tersimpan di database dan selesai. Oke, itu adalah perancangan UML sequence login dalam aplikasi pengolahan data iuran PT Bintang Kejora. Oke, selanjutnya kita buat sequence data pelanggan. Buat dulu nama pelanggan, data pelanggan. Oke. Kita copy sequence login. Paste di sini. Oke. Kita tambah data pelanggan. Oke, selanjutnya kita copy juga. Buat database. Oke. Setelah selesai, kita buat garis penghubung. Beri nama, admin membuka aplikasi. Buka aplikasi. Oke. Setelah aplikasi terbuka, aplikasi data pelanggan terbuka, maka admin mengolah data pelanggan. Nah, dengan kita buat garis penghubung. Garis penghubung. Dulu jadi oke, kita buat garis penghubung antara admin mengolah data pelanggan ya. Sekarang setelah aplikasi terbuka, maka sistem menampilkan halaman data pelanggan dan admin mengolah data pelanggan berupa tabel pelanggan yang kita harus buat di sini. Oke. Oke, kita pakai simbol yang ada di activity. Footnote untuk membuat tulisan, membuat nama, pelanggan.
Oke, kita beri kecepatan tulisan sedikit. Ya, it's terlalu kecil. Kita nopil pada simbol kotak ini hingga muncul tulisan saja. Oke. Yang kedua, kita buat tabel ID pelanggan. Pelanggan. Oke, selanjutnya lagi setelah ID pelanggan, alamat. Oke, kita copy lagi. Setelah alamat, jenis kelamin. Oke, lagi setelah jenis kelamin, tanggal bayar, tanggal lahir, tanggal lahir. Oke, tes lagi. Setelah tanggal lahir, nomor ponsel. Oke, lagi setelah nomor ponsel, tanggal bayar, Oke, kita panjangkan sedikit. Setelah tanggal bayar, jumlah TV yang terakhir, jumlah TV. Oke, ini adalah tabel yang ada dalam data pelanggan. Oke, ketika admin ingin mengolah data pelanggan yang berada di tabel pelanggan ini, maka admin harus menambah pelanggan baru. Begitu juga harus menghapus data-data yang ada di dalam tabel data pelanggan. Seterusnya edit data pelanggan, terus juga simpan. Simbol-simbol itu harus kita tambahkan dalam perancangan sekuen data pelanggan ini. Oke, selanjutnya kita buat aktivasinya lagi. Kita copy. Oke. Selanjutnya kita hubungkan. Ya. Nah, di sini di sini ubah. Lebih cepat kita copy saja. Selanjutnya admin juga bisa
ubah, terus hapus. Selanjutnya lagi simpan. Selanjutnya lagi selanjutnya lagi cari. Selanjutnya cetak. Oke, ini adalah simbol-simbol menu yang ingin admin mengolah tabel-tabel yang ada di dalam data pelanggan. Dengan cara admin bisa mengubah data-data pelanggan ini dengan klik menu ubah, juga begitu seterusnya. Admin juga bisa menghapus, simpan dan cari, dan terakhir cetak. Oke. Di sini admin ingin menambah pelanggan baru. Di menu tambah ini saya taruh di atas tabel. Oke, menu tambah ini, tambah pelanggan, saya taruh di atas tabel. Oke, ketika admin ingin menambah pelanggan baru, admin sisa tekan tombol tambah. Oke, saya kira perancangan sekuen data pelanggan ini teman-teman bisa memahami dengan cara penjelasan saya yang kurang efektif ini. Kita buat dulu garis agar rapih. Oke. Ya. Oke. Inilah perancangan saya di sekuen data pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan merancang sekuen data transaksi sesuai dengan use case yang di video sebelumnya. Menu-menu yang ada dalam use case itu login, pelanggan, transaksi, manajemen usir, laporan, manajemen usir, dan ubah paspor. Oke, yang ketiga saya buat sekuen transaksi. Oke, di sekuen transaksi ini kita tinggal copy sekuen data pelanggan. Kita copy, kita paste di sekuen transaksi. Sini yang perlu kita ubah hanya di data pelanggan ini, kita ubah menjadi data transaksi. Oke. Ketika admin membuka aplikasi, membuka menu data transaksi, admin dapat mengolah
tabel-tabel yang ada dalam data transaksi, tapi ini adalah tabel data pelanggan. Nah, sedangkan tabel data transaksi itu beda dengan tabel data pelanggan. Oke. Nah, di dalam data transaksi ini tidak memiliki tambah, jadi kita hapus. Oke, dia hanya memiliki ID pelanggan, nama pelanggan juga tidak, nama pelanggan di urutan kedua, nama pelanggan. Jadi gampang saja teman-teman, kita sisa menambahkan saja ketika tabel-tabel kita sudah jadi di sekuen data pelanggan. Nama pelanggan. Oke. Yang kedua, tanggal bayar. Tanggal bayar. Oke. Yang ketiga, iuran. Iuran. Jumlah TV, Oke, yang terakhir status. Oke, ini adalah isi dalam tabel transaksi. Yang selanjutnya, di dalam data transaksi ini tidak ada ubah. Jika ada ubah maka dihapus. Hanya ada cari dan simpan. Oke. Hanya ada cari dan simpan. Oke, kita atur. Oke. Oke. Ini adalah data transaksi. Nah, ketika admin sudah berhasil login dan sistem menampilkan dashboard, admin ingin mengolah data transaksi dengan cara buka menu data transaksi, dan admin mengolah data-data yang ada dalam tabel data transaksi. Kemudian admin bisa mencari sesuai yang admin inginkan, cari data-data pelanggan yaitu melalui ID pelanggan atau nama pelanggan. Nah, kemudian simpan. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sekuen laporan, data laporan. Nah, kita tambahkan page 4 name sekuen laporan. Oke, kita copy sekuen data pelanggan aja, kita copy. Kita taruh di laporan ya. Sama juga seperti transaksi, kita hanya ganti-ganti saja di menu-menu ya. Sekarang laporan data, di sini saya taruh data laporan. Oke.
Nah, di tabel laporan ini mempunyai ID pelanggan. Jadi ini kita hapus ID pelanggan, ini juga kita hapus ID pelanggan, terus nama pelanggan, oke, tanggal bayar, terusnya iuran, jumlah TV, total bayar, terakhir status. Oke. Di laporan ini hanya bisa mencetak laporan, maka dari itu kita menghapus menu yang ada di bawah ini. Kita ubah menjadi cetak. Oke. Rapikan. Oke, ini adalah sekuen laporan. Cara penjelasan juga sama seperti sekuen transaksi dan sekuen pelanggan. Oke. Selanjutnya kita membuat sekuen manajemen user. Oke. Name sekuen manajemen user. Oke. Bisa kita copy saja pelanggan. Oke, kita copy, kita paste di manajemen user. Buka menu manajemen user. Ini data manajemen user. Oke. Di tabel manajemen user ini mempunyai ID admin, yang kedua nama lengkap, yang ketiga username, password, oke, password, dan selanjutnya nomor ponsel, dan terakhir status. Kita hapus yang ini karena tidak terpakai.
kusir ini tidak ada cetak. Maka dari itu kita harus menghapus simbol mencetak. Oke, dia hanya ubah, hapus, simpan, dan cari. Oke. Terapkan. Oke, ini adalah data manajemen user di Sequent. Selanjutnya kita membuat Sequent ubah password. Sequent ubah password. Oke. Sequent ubah password ini kita copy saja di manajemen user aja. Ctrl A, block, copy, kita paste di Sequent ubah password. Ubah password ini hanya tidak ada simbol tambah. Ini hanya ada simbol simpan, maka itu harus kita hapus dan kita ganti simpan. Oke. Oke, ubah paspor. Yang pertama username, yang kedua password lama, yang ketiga password baru, password baru. Oke. Yang terakhir nomor ponsel. Oke. Melebihi ya, maka dihapus. Dikurang sedikit. Oke. Ya. Oke. Oke. Kita atur. Oke, dan selesai sudahlah perancangan kita. Sorry, ini garis, ini kekurangan garis di nomor ponsel.
gitu. Oke, ini adalah perancangan sekuen ubah password. Oke, dari sekian banyak perancangan yang saya buat, perancangan terutama perancangan sekuen, ada beberapa, yaitu dari sekuen login, sekuen data pelanggan, sekuen transaksi, sekuen laporan, user, dan ubah password. Mulai dari sekuen login, ini tampilan sekuen login. Kedua, sekuen pelanggan, transaksi, laporan. Oke, sampai sini dulu tutorial video saya bagaimana merancang sekuen email sekuen di Microsoft Visual 2016. Kiranya teman-teman bisa memahami bagaimana itu perancangan email sekuen yang saya buat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan tutorial ini bisa bermanfaat di kalangan teman-teman, khususnya di bidang manajemen informatika. Bye bye.